Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang KB ya. Khususnya aku pengen ngebahas tentang KB tapi masih bisa hamil. Nah, kenapa sih? Nah, jadi buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang KB ya. Buat kalian yang bertanya-tanya, KB suntik kok masih bisa hamil? KB pil kok masih bisa hamil? Nah, di sini akan aku jawab. Dan buat kalian nih mama-mama baru yang belum ada pengalaman KB, ya sebaiknya kalian cari tahu KB yang cocok buat tubuh kalian ya. Misal kalian punya hipertensi, pastikan kalian cari KB yang sesuai dengan keadaan tubuh kalian. Itu yang penting banget ya. Kemudian di sini buat kalian nih yang pelupa, di sini nggak disarankan kalian menggunakan KB pil ya, karena KB pil ini jika lupa masih bisa terjadi kehamilan ya. Nah, di sini akan aku jawab ya, kenapa KB pil masih bisa terjadi kehamilan? Yang pertama, kemungkinan kalian itu cara minumnya itu salah. Kok bisa salah ya? Jadi kalian pastikan minum di jam yang sama. Jika kalian minum jam 6 sore, kalian harus minum di jam 6 sore. Nah, kayak gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan kalian lupa 20 menit, 10 menit, 30 menit ini masih oke. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 jam, bahkan 24 jam, ini masih bisa terjadi kehamilan jika kalian melakukan berhubungan kemudian kalian itu dalam keadaan subur. Nah, ini masih bisa terjadi kehamilan. Kemudian di sini jika kalian minum pil KB, kemudian kalian lupa ya. Kalau lupa misal 1 hari 24 jam kalian lupa. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian minum pil KB darurat. Ya, 2 biji langsung kalian minum, kemudian kalian lanjutkan pil KB berikutnya. Yang tepat tuh kayak gini. Kalau misalkan kalian lupa minum pil KB. Nah, kayak gitu ya. Catatan penting nih. Jadi kalau misalkan pil KB darurat ini tidak boleh dikonsumsi sering. Dalam 1 tahun ini paling banyak 2 kali kalian konsumsi ya. Nggak boleh dijadikan kayak terus-terusan lupa, ini berbahaya. Ditakutkan hormon kalian itu bermasalah. Ini malah lebih berbahaya untuk kesehatan kalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lupa 24 jam, seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu, atau bahkan semalamnya kalian habis berhubungan, ini masih bisa terjadi kehamilan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lupa minum pil KB, yang harus kalian lakukan adalah kalian minum pil KB darurat. Nah, kayak gitu ya. Dan jika kalian menggunakan suntik KB, kemudian kok masih bisa terjadi kehamilan, ini ada kemungkinannya begini. Kalian misal nih ya, kalian KB yang 1 bulan sekali. Kemudian kalian lupa. Kemudian semalam atau 2 harinya kalian habis berhubungan. Nah, kayak gitu ya. Ini masih bisa terjadi kehamilan meskipun uh, seminggunya atau setelah berhubungan ini 4 harinya kalian melakukan suntik KB. Nah, ini si rahim kalian itu masih bisa terjadi pembuahan. Jadi harus kalian lakukan adalah minum pil KB darurat. Ingat, tidak boleh lebih dari 72 jam. Jika lebih dari 72 jam, ini si obat pil KB darurat ini tidak efektif. Jadi masih bisa terjadi kehamilan. Nah, kayak gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan kalian nih ya pergi ke bidan, mau suntik KB, kemudian ditanya, di situ kan terlihat ya, kalian harus datang tanggal 3. Kenapa kalian datang di tanggal 5? Kemudian ditanya, udah berhubungan apa belum? Nah, kalau misalkan belum, ini si KB, si bidan, sorry, si bidannya masih mau nyuntik. Tapi kalau sudah, biasanya si bidan itu nggak mau nyuntik kalian. Jadi harus nunggu kalian mens dulu. Atau dikasih solusi, kalian minum pil KB darurat dengan syarat tidak boleh lebih dari 72 jam dari berhubungan itu. Nah, jadi buat kalian nih yang ngerasa minum KB suntik tapi masih bisa hamil ya, karena seperti itu ya. Jadi kemarin aku baru dapat cerita ya, dia itu suntik KB 1 bulan sekali, kemudian lupa ya, kemudian setelah berapa harinya mereka suntik KB lagi, bulan berikutnya suntik KB lagi. Nah, dia tahu hamil, keadaan si perutnya ini udah 5 bulan. Nah, karena seperti itu dia lupa waktu jadwal suntik KB-nya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ngerasa kalian ini pelupa, jadi kalian wajib bikin alarm untuk kalian ber-KB ya. Karena untuk hal seperti ini ya, ini masih bisa terjadi kehamilan ya, karena kalian cara KB-nya itu salah ya. Jadi kalau misalkan kalian yang punya hipertensi pun, kalian kalau bisa kalian menggunakan KB non hormonal. Non hormonal itu menggunakan sarung alias kondom. Nah, kayak gitu ya. Jadi
KB yang cocok buat penderita hipertensi yaitu si kondom itu, karena ini non hormonal, tidak menggunakan hormon, jadi aman bagi tubuh kalian ya. Tapi kalau misalkan si kondomnya itu bocor, ini masih bisa terjadi kehamilan. Tapi dari kejadian 1000 ini satu ya, jadi kalian nggak usah takut untuk menggunakan kondom ini ya, karena ini efektif buat KB ya, KB non hormonal buat kalian yang punya hipertensi, ini aman. Nah kayak gitu ya. Atau kalian mau menggunakan implan atau IUD, ini juga terserah kalian. Yang jelas kalian pilih KB yang sesuai dengan keadaan kalian. Dan untuk suntik dan juga pil, kalian nggak boleh lupa. Ingat ya, kalian harus KB yang benar. Ingat, kalau pil harus minum di jam yang sama. Kemudian suntik juga harus suntik di jam di tanggal-tanggal yang sesuai yang ditentukan oleh bidan ya. Ya karena kalau misalkan kalian lupa sehari pun, ini masih bisa terjadi kehamilan. Ya, jadi kalau misalkan kalian takut nih pengen KB, ya kalian harus cari tahu nih KB yang benar itu seperti apa biar efektif 100%. Nah kayak gitu ya. Nah jadi buat kalian nih mama-mama baru yang pengen KB ya, jadi kalian bisa pilih KB yang sesuai kalian inginkan. Ingat, cara KB-nya itu harus diperhatikan. Kalian harus benar-benar caranya ya, terutama untuk suntik dan juga pil. Jadi kalian nggak boleh lupa agar tidak terjadi kehamilan. Ingat ya, kalau misalkan tadi aku bilang pil KB darurat ini tidak boleh digunakan sering, karena ini berbahaya. Takutnya hormon kalian ini bermasalah, malah justru mengganggu kesehatan kalian. Nah kayak gitu ya. Nah, di sini banyak banget cerita-cerita orang KB pil tapi masih terjadi hamil, orang KB suntik masih terjadi hamil, ya seperti itu ya. Dan yang lebih lucu lagi, lucu ya, maaf ya, ini lucu buat aku ya. Jadi aku punya langganan tukang pijit ya, dia umurnya udah 45 atau 46, aku nggak ngerti ya. Dia nggak mens ya, dia pikir dia menopause ya. Nah, yang paling lucunya di sini, dia ngalamin perutnya ini nggak nyaman ya, perutnya nggak nyaman nih. Kemudian dia ke rumah sakit ya, kemudian ke rumah sakit, pas dicek ternyata perutnya itu ada bayinya ya, perutnya ada bayinya. Dan yang paling bikin shock banget, 2 minggu mau lahiran, dia baru tahu kalau diri dia itu hamil ya. Memang posisinya si ibunya itu gendut ya, badannya itu gede ya, jadi dia hamil gak hamil pun sama itu. Kemudian kalian nggak usah nanya ke aku ya, emang bayi nggak gerak-gerak atau apapun itu ya, aku juga nggak ngerti kenapa dia nggak bisa merasakan itu ya. Jadi menurut ceritanya dia, mau lahiran 2 minggu mau melahirkan, dia tuh baru tahu bahwa dirinya itu hamil ya, karena dikiranya dia menopause, nggak taunya dia hamil. Makanya dia udah tua, sekarang dia punya anak TK ya, karena memang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih mens, meskipun umur kalian udah 40, 50 tuh, 50. Iya, 50 juga bisa jadi ya. Misal nih umur kalian 50, kalian mens ya, masih mens. Ini masih bisa terjadi kehamilan. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa diri kalian masih subur ya, kalian nggak mau pengen punya anak, ya kalian harus KB. Nah, kayak gitu ya. Ingat ya, KB-nya yang benar. Jangan asal-asalan. Minum pil KB-nya yang tertib ya, nggak boleh lupa. Suntik KB-nya juga yang tertib, nggak boleh lupa. Nah, kayak gitu ya. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.